Nah ini nih Pak Gubernur, tolong ditonton. Seharusnya sih pemerintah bersifat dewasa lah. Namanya juga kita berada di negara demokrasi, dan negara demokrasi itu kan ikut menceramahi di dalam Iya. sebuah pidato dong kan, apalagi bilang kenyih kan gitu. Saya ingin mengusulkan kepada pemerintah untuk memasukkan kurikulum pembelajaran sistem demokrasi dalam. yang saya harapkan sih untuk menjadi seorang pemimpin, yang pertama harus dimiliki adalah kebijaksanaan sih. Selamat datang kembali di Praga Institute. Nah, kita kali ini kedatangan mahasiswa hukum yang termasuk hebat lah di kelasnya. Karena kedatangan kawan dari salah satu kampus di Denpasar, namanya Mang Adi. Silakan, mungkin Mang perkenalkan nama kepada penonton Praga Institute. Baik, selamat malam teman-teman. Perkenalkan, nama saya Mang Adi Saputra. Saya selaku sahabat dari Arya. Iya, kalau yang nontonnya malam, kalau pagi gimana? Oh, selamat pagi. Jadi kali ini kita akan membahas hal yang cukup menarik nih, karena beberapa hari lalu, mungkin tergantung video ini kapan diupload, bahwa Jering itu menolak untuk disidang secara daring. Dan juga kemarin ketika disidang itu walk out atau keluar dari persidangan. Nah, menurut Mang gimana tuh? Apakah di tengah pandemi ini cocok nggak sih kalau seorang Jering yang merupakan public figure disidang secara daring gitu? Ya kita beropini aja, kan bebas. Yang penting tidak menyinggung salah satu pihak. Kalau menurut saya sih ya, karena seperti yang kita ketahui bersama, dari awal itu kan Jering sudah menolak bahwa sidang itu diadakan secara daring. Iya. Dan Jering dan selaku kuasa hukumnya juga udah jelas-jelas dia meminta biar sidangnya itu diadakan secara langsung. Tapi dari pihak jaksa tetap ngotot melakukan sidang secara daring. Dan menurut saya ketika Jering lockout dalam sidang tersebut, dalam sidang daring tersebut, ya sah-sah saja. Karena kenapa? Karena dari awal juga Jering sudah meminta. Iya. Terus nggak ada tanggapan yang positif dari pihak jaksa. Iya, dan juga kita baru mendengar nih ada sidang dalam tanda kutip dilakukan secara daring. Bahkan sebelum-sebelumnya fine-fine aja kok, seperti di daerah lain kemarin ada demo dan lain-lain, dan ada juga deklarasi kami. Itu biasa aja. Kenapa dengan Jering? Ada apakah dengan sidang Jering yang dilakukan secara daring? Bahkan kita yang mungkin Mang Adi sebagai anak hukum juga baru mendengar ya Mang ya soal sidang secara daring itu. Nah, menurut Mang gimana? Apakah ada kejanggalan dalam sebuah keputusan yang mungkin memiliki kepentingan dari salah satu pihak? Ya saya rasa sih mungkin ada. Karena kenapa? Karena Jering itu adalah seseorang yang memiliki pengaruh cukup besar lah di Bali. Karena beliau tokoh figuran juga. Terus banyak juga orang-orang yang mengidolakan beliau, dan apa yang disuarakan beliau akhir-akhir ini selama COVID-19 ini memang ada pihak tertentu yang merasa terganggu lah kenyamanannya dia. Tapi ada sebuah konspirasi, walaupun Jering sering mengeluarkan jalur konspirasi, tapi ada konspirasi setelah Jering ini ditangkap. Saya baca-baca beberapa di Facebook, di IG dan lain-lain, bahwa ketika Jering ditangkap ini, data menunjukkan bahwa COVID di Bali itu meningkat gitu. Seakan-akan ada, ya ini kita bicara tanggapan atau opini. Sekali lagi teman-teman, ini hanya opini, ini bukan fakta. Kita akan membahas biasa saja biar kita berbagi perspektif. Jadi kalau kalian punya tanggapan silahkan komen di bawah. Jadi setelah Jering ini ditangkap, kasus COVID di Bali itu meningkat, sehingga ada dugaan bahwa ini datanya ini untuk menunjukkan bahwa apa yang dikatakan Jering sebelumnya itu salah. Dengan Jering mengkampanyekan tidak perlu menggunakan masker dan lain-lain bersama kawan-kawannya, sehingga mungkin bayangan saya itu liar sekali, agar ini gara-gara Jering nih nyuruh masyarakat nggak pakai masker makanya meningkat gitu. Soalnya data ini meningkat setelah Jering ditahan gitu. Menurut Mang gimana tuh? Ada nggak sih kecocokan hal yang mungkin memiliki kepentingan pada salah satu pihak? Kok bisa gitu? Kalau menurut saya sih, ini menurut saya ya, itu nggak ada sih kaitannya. Karena kenapa?
seperti yang kita ketahui bersama bahwa akhir-akhir ini masyarakat memang agak mengabaikan protokol dari COVID-19. Bahkan ini juga imbas dari, mungkin karena pemerintah kan selalu menekankan bahwa perekonomian itu benar-benar harus dilanjutkan atau diutamakan lah. Dan mungkin karena masyarakat juga udah kayak bosen tiap hari hanya disuguhkan dengan berita COVID, jadi selalu dikasih imbauan. Iya, kasih imbauan. Nah, ini nih Pak Gubernur, tolong ditonton. Iya, karena gini, lama-lama masyarakat jadi bosen. Jadi masyarakat tuh kayak, buat apa sih saya terus kayak gini, terus di rumah dikasih himbauan, sedangkan semua orang kan pasti butuh penghidupan, butuh pekerjaan biar bisa menghidupi keluarganya. Jadi orang-orang tuh mulai kayak mengabaikan himbauan-himbauan dari pemerintah. Nah, ini juga menjadi problem kita bersama, bahwa selain mungkin kita butuh sosok seperti Jering yang menyuarakan hal-hal yang mungkin tidak dipikirkan, pemerintah yang melakukan kebijakan, dan juga sekaligus kesadaran dari masyarakat. Tapi kembali lagi bahwa kita mengingat negara ini adalah negara demokrasi. Kalau dalam konteks Jering yang mungkin memiliki begitu polemik problem yang memiliki kecocokan, bahkan ada kepentingan politik di dalam, diduga memiliki kepentingan politik di dalamnya, terbukti dari statement gubernur yang sudah kita bahas di video sebelumnya, bahwa saya rasa ada beberapa pihak yang mungkin merasa dirugikan gara-gara statement Jering gitu. Padahal dia mengeluarkan aspirasi yang gimana ya, dan itu terbukti. Ada beberapa masyarakat yang kehilangan bayi, ibu itu kehilangan bayinya hanya karena prosedur rapid test. Nah, menurut Mang gimana itu? Kalau menurut saya sih, apa yang disuarakan sama Jering selama ini tentang penolakan rapid test, kewajiban rapid test sebagai syarat administrasi. Iya, sebagai syarat administrasi, itu merupakan sebuah tindakan yang harus dilakukan. Harus ada sosok yang berani menyuarakan hal tersebut. Karena kenapa? Ada beberapa orang yang meyakini dan bahkan sangat yakin bahwa di balik kebijakan atau kewajiban untuk melakukan tes rapid sebagai syarat administrasi itu memang ada unsur bisnisnya. Karena dari berita yang sempat saya baca, dari harga beli di luar negeri sama yang dijual oleh rumah sakit itu memang ada perbedaan harga. Dan dari sanalah masyarakat mulai berasumsi dan mengeluarkan statement-statementnya sendiri bahwa di sini memang di balik semua ini memang ada bisnis yang, dan juga ini menjadi permasalahan kita bersama. Tadi kan Mang juga menjelaskan bahwa ada miskomunikasi antara pemerintah dan masyarakat sehingga menimbulkan pertanyaan besar di media sosial. Nah, ini juga yang perlu menjadi catatan kita bersama, bahwa pemerintah itu harus mampu menjadikan dirinya sebagai public address, memberikan informasi sebaik mungkin, jangan mengomentari hal-hal yang tidak perlu dikomentari gitu. Menurut saya sih seperti itu, seperti kemarin statementnya Pak Gubernur dan lain-lain. Nah, kembali lagi ke konteks kasus Jering tadi. Sebenarnya apa sih untungnya kalau Jering itu di penjara atau gimana sih gitu? Kita sebagai masyarakat apa sih untungnya? Kita juga kan merasa tidak diuntungkan gitu loh. Terlalu banyak drama dalam dunia ini kan. Seharusnya kan konkretnya gimana sih pemerintah tuh menurut Mang tuh? Harusnya kayak gimana? Kalau menurut saya ya, seharusnya sih pemerintah bersifat dewasa lah. Namanya juga kita berada di negara demokrasi, dan negara demokrasi itu kan menjamin masyarakatnya bebas menyampaikan aspirasi, bebas berekspresi, dan bebas menyampaikan sebuah pendapat termasuk kritik. Ya, menurut saya sih pemerintah mengabaikan kritik. Maksudnya pemerintah jangan terlalu anti dengan jangan terlalu represif lah dengan kritik yang sedikit berbau sarkas lah. Dan setahu saya kritik itu adalah salah satu perangkat di negara demokrasi untuk bagaimana cara kita mendapatkan solusi alternatif. Dan pemerintah itu tidak boleh absolut dalam membuat kebijakannya. Dan kita harus berterima kasih kepada orang-orang yang berani berbeda seharusnya. Bukan kita harus menjauhi dong. Boleh, kalau saya secara pribadi Mang, saya kurang sepakat tentang teori konspirasi Jering, tapi dalam konteks bebas berpendapat, dia membela ibu-ibu yang kehilangan bayinya, kita harus perjuangkan itu. Walaupun kita hanya bisa menggaungkan dalam media sosial, dalam ruang pendiskusian dan lain-lain. Dan juga kawan-kawan yang kemarin sudah melakukan aksi
di depan kantor gubernur dan lain-lain di Renon. Tapi menjadi problem kita bersama, rakyat itu dapat apa gitu? Dapat apa rakyat? Kalau dalam hal ini sih rakyat nggak dapat apa-apa, Bi. Iya. Karena kenapa? Ya rakyat cuma berusaha untuk menyadarkan mungkin ya, menyadarkan pemerintah agar melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Dalam situasi seperti ini seharusnya yang dilakukan atau yang difokuskan adalah gimana caranya untuk mengatasi problem ini. Seharusnya mereka mungkin mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang memberikan feedback yang positif bagi masyarakat, benar-benar, bagi kesehatan masyarakat dan lain sebagainya. Dan juga kritik jering soal ibu-ibu yang kehilangan bayinya itu harusnya dijadikan bahan evaluasi. Iya, benar banget. Bagaimana cara menemukan titik tengah di antara problem, kita nggak menyalahkan rapid test juga, tapi yang menjadi problem itu dilema kita adalah tenaga kesehatan juga butuh keamanannya dirinya ketika mengambil pasien, dan juga seorang ibu bagaimana cara bisa melahirkan bayinya dengan baik. Nah, itulah tugas pemerintah, mendapatkan solusi di tengah-tengah itu. Kan harusnya gitu, bukan ikut menceramahi di dalam sebuah pidato dong kan, apalagi bilang kenyih kan gitu. Sangat, bagi saya pribadi sebagai masyarakat, tidak, itu bukan sosok pemimpin yang negarawan. Ya, kita defisit pemimpin sebenarnya kita di Indonesia. Banyak sebenarnya orang-orang pintar, hanya saja kalah oleh kontestasi politik yang menurut saya kurang dewasa lah. Nah, menurut Mang gimana nih? Sebagai mahasiswa hukum, melihat hukum itu seperti ini tuh apa sih harapan ke depannya gitu? Kalau harapan saya ke depannya sih ya yang menduduki posisi-posisi seperti itu ya harus orang-orang yang ahli dalam hal tersebut. Jadi SDA-nya benar-benar teralih fungsikan dengan baik, sehingga suatu posisi itu tidak ditempati oleh orang yang salah mungkin atau oleh orang yang nggak kompeten di bidangnya. Yang ahli banyak, Mam. Tapi sayangnya ini ahli nipu, ahli apa gitu? Ahli yang gimana? Ya ahli dalam hal tersebut. Itu ahli dalam mungkin bagi seorang pemimpin, ahli memimpin. Ya harusnya ya seperti itu, Bli. Nah, ini juga menjadi PR kita bersama. Saya ingin mengusulkan kepada pemerintah untuk memasukkan kurikulum pembelajaran sistem demokrasi dalam kurikulum kita. Karena apa? Banyak pemimpin-pemimpin, mungkin bukan banyak ya, beberapa pemimpin-pemimpin kita itu gagap dan gugup mengartikan apa sih makna esensial dari demokrasi. Bahkan ada salah satu pemimpin di Bali, anggota legislatif yang baru mendapatkan video TikTok atau apa itu, saya tahu, baru dikomenin janganlah begitu. Ya bebas aja dong, kita berpendapat dalam media sosial, mau lewat TikTok, lewat IG, dan itu bebas, dan itu sah dalam negara demokrasi. Jangan mencoba mempolarisasi masyarakat agar memiliki kecenderungan untuk menilai bahwa ini salah, ini benar. Biarkan saja masyarakat berekspresi gitu. Sebagai pemimpin, keluarkan kebijakan yang pro terhadap rakyat kan gitu. Nah, menurut Mang gimana nih, terakhir lah, biar tidak terlalu panjang konten, karena kalau terlalu panjang ini nanti di skip. Apa sih harapan dan keinginan Mang sebagai mahasiswa hukum dan juga sekaligus sebagai masyarakat melihat fenomena hari ini yang dimana kita bisa katakan bahwa negara Indonesia sudah jauh dari kata demokrasi? Ya kembali lagi ke sifat asli manusia ya. Semua manusia saya yakin memang anti kritik. Iya. Karena setiap orang tuh ketika dia diserang, ketika dia merasa bahwa dirinya itu terancam, dia pasti akan melawan. Apalagi seseorang yang sudah menduduki posisi tertentu. Iya. Ya bisa dikatakan lah menjadi pejabat negara, pasti secara tidak langsung egonya juga akan bertambah tinggi. Nah, ketika dia sudah menganggap dirinya adalah orang penting dan orang yang memiliki jabatan, terus ada yang mengkritiknya, ya pasti mereka akan menjadi anti kritik. Ya bisa dikatakan seperti itulah, karena pada dasarnya semua manusia memang anti kritik. Yang saya harapkan sih untuk menjadi seorang pemimpin, yang pertama harus dimiliki adalah kebijaksanaan. Kebijaksanaan harus bisa memposisikan diri. Sekarang saya posisinya di mana? Fungsi saya seperti apa? Dan apa yang harus saya lakukan? Nah, sebelum menduduki
jabatan tertentu yang harus dimiliki adalah kebijaksanaan. Konsekuensi dari menjabat posisi tertentu. Karena ketika saya menjadi pejabat, otomatis saya akan dikritik. Jadi saya harus menerima hal tersebut dan mencari solusinya, dan memperhatikan atau menerima aspirasi dari masyarakat, bukan malah menyerang balik rakyat. Iya. Dan itu PR kita bersama untuk nantinya ke depan 2045 menuju Indonesia Emas, kita harus melahirkan pemimpin-pemimpin yang bisa menerima kritik. Dan mungkin singkat saja Mang, terima kasih kehadirannya di Braga ini, karena kita sudah lama tidak ngopi-ngopi. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi di belakang kamera. Dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini. Silahkan kalian komen di bawah kalau kalian punya pendapat, dan juga jangan lupa juga di subscribe, di like, di komen, dan di share juga. Dan juga pesan saya kepada pemerintah, janganlah berlaku memimpin sebuah wilayah atau negara ini bisa dibilang berlagak seperti kaum-kaum feodal atau kaum-kaum monarki, dan posisikan negara ini tetap pada relnya bahwa Indonesia adalah negara demokrasi. Dan juga kalian sebagai seorang public figure, pemimpin di sebuah wilayah, seperti yang kita bicarakan tadi, pemimpin seeloknya memiliki kebijaksanaan untuk menanggapi segala hal. Mungkin itu saja diskusi kita kali ini. Kesimpulannya cukup simpel, kita butuh pemimpin yang bijaksana. Jadi terima kasih untuk waktunya, sampai jumpa di video selanjutnya.